Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Fritantus, SAP MAP, dosen pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timur. Video ini dibuat dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kebijakan Publik. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik, mulai dari masalah publik, isu, hingga proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik dengan kode mata kuliah AND 340026. Mata kuliah ini akan diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada program studi Ilmu Administrasi Negara yang dibebankan pada mata kuliah Kebijakan Publik ini yaitu: pertama, menginternalisasi norma, nilai, dan etika akademik, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, menguasai prinsip, konsep, dan cara berpikir administrasi negara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Dari capaian pembelajaran lulusan program studi kemudian diturunkan dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah, di antaranya: pertama, mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik hingga tahapan-tahapan kebijakan publik. Ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Demi terwujudnya capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, maka mahasiswa akan dibekali dengan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan secara runtut selama 14 kali pertemuan tatap muka dengan materi-materi sebagai berikut. Pertama, konsep-konsep dasar dan ruang lingkup kebijakan publik. Kedua, sejarah perkembangan studi kebijakan publik. Ketiga, model-model perumusan kebijakan publik. Keempat, masalah dan isu kebijakan publik. Kelima, penyusunan agenda setting. Keenam, proses perumusan kebijakan publik. Ketujuh, proses implementasi kebijakan publik. Dan yang kedelapan, proses evaluasi kebijakan publik. Pada mata kuliah kebijakan publik ini akan menerapkan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya: pertama, metode ceramah. Kedua, metode small group discussion. Dan yang ketiga, metode pembelajaran mandiri
melalui penugasan-penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Selanjutnya, asesmen atau komponen penilaian sebagai bahan untuk mengevaluasi pembelajaran mahasiswa selama proses pembelajaran pada mata kuliah ini akan menggunakan beberapa komponen penilaian. Pertama, penilaian tugas, di mana mahasiswa akan menyusun critical review terhadap bahan-bahan kajian yang sudah dipelajari dengan bobot penilaian 15%. Kedua, penilaian kuis, yang mana akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Quizzes dengan bobot penilaian 10%. Ketiga, penilaian partisipasi dan kepribadian mahasiswa, di mana dosen akan mengobservasi sikap dan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran dengan bobot penilaian 15%. Keempat, penilaian ujian tengah semester yang mana dilaksanakan secara tertulis dengan bobot penilaian 30%. Dan yang kelima, penilaian ujian akhir semester di mana dilaksanakan secara tes tertulis dengan bobot penilaian 30%. Hasil evaluasi belajar yang diperoleh mahasiswa kemudian akan diumumkan pada Syatat Cloud Universitas Timor, dan semua mahasiswa dapat mengakses nilai yang sudah diberikan. Kemudian mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyanggah nilai sebelum nilai dikunci secara permanen. Terakhir, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran singkat di kelas. Selamat menyaksikan. Teman sekalian, mengawali kuliah kita hari ini, nanti kita awali dengan doa. Saya juga kesediaan salah satu dari teman-teman yang ada dalam ini membawa kita dalam doa. Siapa saja yang berkenan. Di ruangan itu kan ada lemah, ada kenangan yang berikan berkat. Berkati Bapak Rosi yang akan memberikan kami bagi Tuhan dan kami semua teman-teman yang akan saling membantu dan berikan. Semua kami serahkan ke tangan-Mu, biar Engkau yang akan menjalani dan sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadilah doa dan harapan kami sampaikan dari perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan bagaimana kita memutuskan sebuah masalah kebijakan publik. Teman-teman yang nanti menjadikan permasalahan yang berbeda dari permasalahan soal kebijakan publik, lebih permasalahan bicara soal masalah itu sama. Bagaimana kita menentukan masalah itu sama. Jadi berangkat dari pemikiran bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menemukan berbagai macam permasalahan di masyarakat. Ada banyak sekali persoalan-persoalan yang kita jumpai, baik yang kita alami secara pribadi maupun yang kita lihat. Kita tahu begitu banyak permasalahan, masalah juga sering kata-kata yang banyak sering kita sebutkan. Sekarang saya ingin mendefinisikan, menjelaskan sedikit secara ringkas apa itu masalah. Masalah itu pada umumnya dia bicara soal kondisi yang menimbulkan kebutuhan keinginan untuk seseorang atau untuk sekelompok orang, yang kemudian kebutuhan dan keinginan itu harus mendapatkan pertolongan. Itu masalah. Atau definisi yang lain menjelaskan bahwa masalah itu adalah ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang diraih. Yang kita harapkan berbeda dengan
apa yang menjadi kenyataan. Atau dalam bahasa yang lain di situ disebutkan menurut kamu misalnya menjelaskan bahwa masalah itu adalah adanya kesenjangan antara das solen atau teori dengan das C atau faktanya. Jadi ada kesenjangan atau dalam bahasa yang lain itu disebut dengan gap. Ada perbedaan antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang menjadi faktanya. Pembatasan masalah yang dilakukan di atas itu baru sebatas apakah sesuatu itu ditetapkan sebagai masalah atau bukan. Itu hanya sekedar soal definisi soal masalah atau bukan masalah. Lalu kita akan menganalogikan mana yang termasuk akan masuk dalam kategori masalah publik, masalah-masalah yang sekian banyak itu. Kemudian dia bagian mana yang termasuk dalam masalah publik atau masalah umum. Saya menganalogikan dengan contoh seperti itu. Misalnya adalah teman-teman kelaparan atau tidak makan karena kehabisan stok beras misalnya. Dan yang tidak makan itu hanya kawan sendiri. Itu termasuk masalah pribadi. Tapi kalau pasokan beras itu atau stok beras itu habis di satu kabupaten, kemudian menimbulkan dampak kepada banyak orang tidak makan karena tidak mampu mendapatkan beras, maka itu menjadi masalah publik, masalah publik. Atau contoh yang lain misalnya teman-teman tadi sebelum datang ke sini, kemudian lupa saat satu hari sebelumnya atau 1 jam sebelumnya lupa mengisi bensin pada kendaraan motornya. Kemudian karena buru-buru dalam perjalanan belum sampai 1 kilo kemudian kehabisan bensin, lalu karena kehabisan bensin menyebabkan teman-teman tidak bisa melanjutkan perjalanan ke kampus, lalu teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan, maka itu merupakan masalah pribadi. Tetapi berbeda halnya kalau misalnya satu wilayah di Kabupaten TTU misalnya kehabisan stok bensin, sehingga semua orang tidak dapat memperoleh bensin, berpengaruh kepada aktivitas manusia secara umum, dampaknya luas, maka itu dikategorikan sebagai masalah publik. Jadi yang publik itu karena dia punya dampak yang sangat luas, berdampak terhadap orang lain, sedangkan masalah privat itu dampaknya hanya untuk diri sendiri, untuk pribadinya. Jadi kita bisa membedakan untuk 2 contoh itu, kita bisa mengetahui bagaimana yang termasuk masalah privat dan masalah umum atau masalah publik. Dalam konteks kebijakan publik, masalah yang dijadikan acuan adalah masalah yang dipersepsikan oleh banyak orang atau kondisi yang dianggap masalah oleh banyak orang. Banyak sekali kebutuhan atau ketidakpuasan yang dimiliki masyarakat yang tidak selalu alih dalam menjadi masalah umum atau masalah publik. Ya. Misalnya putus cinta, si A putus cinta, si B putus cinta, si C putus cinta, itu masalah-masalah pribadi. Lalu pertanyaan kita, apakah masalah pribadi tadi bisa menjadi masalah publik? Itu pertanyaan kita. Adanya masalah, kemudian masalah kalau kita kelompokkan menjadi masalah privat dan masalah publik. Masalah privat dampaknya hanya kepada 1 orang, sedangkan masalah publik itu dampaknya kepada banyak orang. Kemudian kita akan bertanya, apakah masalah yang privat tadi dia bisa menjadi masalah publik atau masalah umum? Jawabannya adalah sangat bisa. Andai kata masalah publik itu dia terjadi, masalah pribadi tadi atau masalah privat tadi terjadi secara tren meningkat terus, terjadi berulang-ulang. Karena kejadian terus berulang-ulang, dia dampaknya terhadap banyak orang dan membagi beberapa karakteristik sebuah masalah publik, membagi beberapa atau mengkarakteristikkan masalah publik itu apa saja. 1, dan menjelaskan bahwa minimal ada 1 saling ketergantungan. Yang dimaksudkan dengan saling ketergantungan itu adalah bahwa satu masalah kebijakan di satu bidang seringkali terpengaruh terhadap masalah kebijakan yang lainnya. Itu yang tadi saya sebutkan. Yang awalnya mungkin hanya persoalan cinta, tapi dia akan berpengaruh terhadap persoalan budaya, berpengaruh terhadap tindakan kriminalitas, berpengaruh terhadap sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Yang kedua, subjektivitas. Masalah publik itu salah satu karakteristiknya subjektivitas. Yang tadi saya sebutkan, dia tidak bisa mendefinisikan dirinya sendiri. Yang
kondisi eksternal yang menimbulkan satu masalah diidentifikasikan, diklasifikasikan, dan dijelaskan serta dievaluasi secara selektif. Kita lihat ke yang tampilan kuning itu, subjektivitas itu menjelaskan bahwa satu masalah tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Rusevsky berpendapat bahwa mengidentifikasi masalah dipengaruhi oleh persepsi dan definisi oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi masalah publik itu kalau ada persepsi dari seseorang atau sekelompok orang yang mendefinisikan atau mempersepsikan satu persoalan itu sebagai masalah publik. Kemudian yang ketiga, sifatnya itu buatan. Sifatnya buatan atau artifisial. Masalah kebijakan merupakan buah pandangan subjektif manusia. Itu dibuat oleh manusia karena dia dipersepsikan dan didefinisikan oleh manusia. Masalah publik tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri bahwa itu saya adalah masalah publik, tidak. Dan itu adalah persepsi seseorang atau sekelompok orang. Yang keempat, dinamis. Ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dalam konteks kebijakan publik nanti, teman-teman dalam tahapan kebijakan publik ada satu tahapan kebijakan publik yang dikenal dengan penentuan alternatif kebijakan publik. Masalah yang mengemuka, dari situ kemudian ada catatan bahwa masalah yang tampak atau mengemuka dalam pandangan kita, dalam pengalaman kita, dalam penglihatan kita, belum tentu merupakan masalah yang sesungguhnya. Sehingga karena dasar itulah maka rangkaian kegiatan merumuskan masalah demikian untuk kita dapat menemukan akar masalahnya. Yang pertama, diawali dari kegiatan atau aktivitas yang disebut dengan aktivitas mengenali masalah atau aktivitas pengenalan masalah akan menghasilkan suatu situasi masalah. Aktivitas mengenali masalah itu biasanya begini, diawali dengan sikap batin kita yang gegana, gelisah, galau, merana ketika kita melihat sesuatu. Karena lagunya itu, gelisah, galau. Kita jalan dari sini, dari kampus sampai di bundaran, sepanjang jalan kita gelisah dengan satu fenomena yang kita temukan di jalan. Jadi berangkat dari sikap batin kita, kita merasa bahwa itu tidak betul. Ya kan? Ada sesuatu yang salah misalnya. Jadi berangkat dari sikap batin itu, kita merasa gelisah, galau. Kenapa angkot ini amburadul sekali misalnya? Dan seterusnya. Ada tentu banyak fenomena yang kita jumpai sepanjang perjalanan kita. Lalu karena perasaan gelisah, galau, merana, kemudian sampai dengan terbawa mimpi misalnya, sampai keesokan harinya juga masih masih pikiran dengan hal yang ditemukan kemarin. Nah itu jadi berangkat dari aktivitas mengenali masalah, yaitu lalu menghasilkan sebuah situasi masalah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenali masalah, kita berusaha untuk mencari apa masalahnya. Banyak misalnya kita sepanjang jalan kita temukan banyak orang-orang yang dulu minta-minta. Kemudian karena kita punya perasaan galau, gelisah, merana, kita merasa iba dengan hal-hal fenomena-fenomena itu. Lalu kita mulai satu minggu kemudian kita mulai survei, kita mulai lakukan penelitian kecil-kecilan. Kenapa fakir miskin itu masih banyak sepanjang jalan dari kampus ke bundaran misalnya? Kita akan mencari apa masalahnya. Nah dari aktivitas mencari masalah itu, kita akan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap masalah itu. Dia duduk minta-minta itu karena apa? Ya. Jadi pertama kita punya perasaan gelisah, galau, merana. Kemudian kita mulai berusaha untuk mencari masalahnya apa. Yang akan kita temukan karena dia peristiwa itu terjadi karena apa? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Setelah kita sudah tahu itu, kita sudah tahu, oh masalahnya demikian, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari masalah-masalah yang kita temukan, lalu kita masuk pada ke aktivitas yang berikut, kita mendefinisikan masalahnya. Kita mendefinisikan masalahnya, yang menghasilkan substansi masalah. Substansi masalah itu dari sekian persoalan yang mempengaruhi satu fenomena atau masalah yang kita temukan, apa yang substansinya di mana, yang akar masalahnya di mana.
Tentu tidak semua masalah itu adalah masalah substansi. Ini dalam kaitannya kita mau menemukan masalah yang betul-betul masalah, yang itu benar-benar adalah masalah yang sesungguhnya. Ya, bisa dimengerti. Saya menjelaskan dengan bahasa yang saya berharap ini mudah, kemudian teman-teman bisa lebih cepat untuk memahami. Jadi setelah kita mencari masalah, kemudian kita mendefinisikan masalah itu akan menghasilkan satu kegiatan yang namanya atau satu rangkaian masalah yang disebut dengan masalah substantif. Masalah substantif itu adalah dari sekian banyak masalah yang kita temukan pada yang tahapan yang ketatif itu yang kedua, kita menentukan nomor satu adalah masalah yang utama, dua masalah yang utamanya. Jadi ada dari 5 permasalahan, ternyata 2 ini yang merupakan akar masalahnya. Gitu ya. Kemudian setelah kita sudah menentukan masalah yang substantif atau masalah akarnya, lalu kita masuk ke aktivitas yang keempat, yaitu aktivitas kita menspesifikasikan masalah itu yang menghasilkan masalah formal. Jadi itu semacam kita buat kesimpulan. Misalnya soal misalnya masalah substantifnya adalah satu, pedagang kaki 5 tidak punya lapak. Kemudian kita tarik ke masalah formalnya, itu soal penataan pedagang kaki 5. Seperti itu ya. Bagaimana cara kita untuk merumuskan masalah? Ini soal cara. Tadi aktivitas atau prosesnya, proses merumuskan masalah, proses kita dapat menentukan itu masalah. Yang berikutnya bagaimana cara untuk kita merumuskan sebuah masalah. Ada beberapa cara untuk merumuskan masalah. Satu, analisis batas. Analisis batas itu dimaksudkan dengan kita memetakan masalah melalui snowball sampling. Snowball sampling itu salah satu teknik mengumpulkan data di dalam penelitian kualitatif. Pada dalam penelitian yang mana itu dilakukan secara snowball. Snowball sampling itu dalam bahasa Indonesia bola salju. Jadi karena kita belum tahu siapa yang menjadi narasumber, siapa yang mengetahui secara pasti persoalan yang mau kita teliti, lalu kita mulai berangkat dari si A misalnya. Kita mau meneliti soal misalnya soal korupsi di TTU. Kita mulai dari kejaksaan. Dari kejaksaan bilang, oh tidak, kami hanya tahu sebatas ini saja, ruang lingkup ini saja. Selebihnya silakan tanyakan ke kepolisian. Sampai di kepolisian bilang, kami hanya bagian urusan hukumnya saja. Yang lebih tahu soal kenapa bupati, kenapa kades itu korupsi, tanyakan langsung ke PMD. Jadi informasi itu akan terus mengikuti sesuai dengan arahan narasumber sebelumnya. Jadi itu yang diharapkan dengan snowball sampling. Yang kedua, analisis klasifikasi. Kita mengklasifikasikan masalah ke dalam kategori-kategori tertentu untuk memudahkan analisis. Apakah ini termasuk masalah ekonomi, apakah ini termasuk masalah budaya, masalah politik, atau masalah sosial, dan seterusnya. Kita mengklasifikasikan itu. Lalu yang ketiga, kita analisis hierarki. Kita menyusun masalah berdasarkan sebab-sebab munculnya masalah. Dari seminar, dari diskusi, dari kuliah umum, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, analisis perspektif ganda. Itu berangkat dari kita berusaha menemukan masalah dari pendapat-pendapat para ahli. Benar, saya ulangi. Jadi proposal saya tentang analisis kebijakan di PTU menangani COVID-19 di pemenang. Latar masalah. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya pernah merasakan peristiwa yang terjadi akibat adanya kebijakan dari pemerintah. Peristiwa itu misalnya kenaikan harga BBM yang diikuti oleh naiknya biaya transportasi, adanya konversi minyak tanah dengan LPG, pendidikan gratis dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa tersebut dipengaruhi adanya kebijakan negara karena secara sadar atau tidak sadar mengerti atau tidak mengerti kebijakan negara yang banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kebijakan merupakan masalah pilihan. Setiap kebijakan mengandung konsekuensi tertentu. Masalahnya, apakah semua pihak menyadari apa konsekuensi kebijakan tersebut? Apakah kebijakan yang dibuat tersebut merugikan salah satu pihak ataukah tidak? Pada dasarnya, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang kemudian dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh para pemangku kebijakan.
Walaupun dalam suatu siklus kebijakan publik telah dilakukan tetapi fakta di lapangan sering menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal untuk mencapai sasaran. Kebijakan publik sebagai proses yang sosial seringkali dicampur oleh unsur-unsur politik kepentingan yang dibawa oleh pihak tertentu. Sehingga baik dalam perumusan dewasa ini, kita sendiri tahu terhitung mulai tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan akhir tahun 2020, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang disebabkan oleh kemunculan virus baru yang disebut dengan COVID-19. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencegahan coronavirus disease 2019, kebijakan ini akan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu, Bupati Timur Tengah Utara mengeluarkan peraturan nomor 59 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman coronavirus disease 2019 di Kabupaten Timur Tengah Utara. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang menganalisis kebijakan Bupati Timur Tengah Utara dalam menangani COVID-19 di Kabupaten Prambanan. Baik, teman-teman sudah mendengarkannya. Dia punya judul itu tentang analisis kebijakan Bupati Timur Tengah Utara dalam menangani COVID-19 di kota. Baik, apa yang teman-teman bisa kasih tambahan? Coba Haji, coba yang pertama sekilas yang format apa yang menjadi kata saya. Coba sedikit insight. Penanganan COVID-19, tetapi dalamnya tidak menjelaskan secara keseluruhan bagaimana penanganan dari Bupati. Belum, tidak dijelaskan soal penanganannya. Baik. Ada lagi yang cash tanggapan? Ada? Nanti teman-teman yang lain menyesuaikan. Baik, saya kasih catatan beberapa dari yang disampaikan. Kami kapan? Ya. Kebijakan publik itu selalu punya dasar hukum, itu wajib hukumnya, wajib. Kita tidak akan ngomong satu kebijakan kalau tidak ada dasarnya. Kita tidak bisa mengevaluasi satu kebijakan atau menganalisis satu kebijakan kalau tidak ada dasar hukumnya, wajib hukumnya. Kisarannya dasar hukum itu sebagai dasolennya. Tadi masalah tadi, pengertian masalah. Teorinya, teori tentang apa? Teori tentang menangani masalah, menangani COVID. Jadi dasar hukum itu sebagai dasolennya atau teorinya. Lalu dari teori itu kita akan tarik ke fakta, kita akan cocokkan dengan fakta di masyarakat. Atau dasarnya bagaimana? Ada kebijakan penanganan COVID berdasarkan peraturan tadi. Ya toh? Dia bicara satu, menangani COVID harus ada jamban, dua misalnya. Dua, menangani COVID harus pakai sarung tangan, menangani COVID harus pakai alat ukur suhu. Tetapi faktanya di lapangan bahwa tidak ada alat ukur suhu, itu kan menjadi masalah. Ya toh? Nah, itu catatannya. Jadi, oke. Jadi, ini teman-teman bisa mengerti penjelasan saya. Semoga membantu di dalam merumuskan masalah di awal penyusunan kalian, ya. Dan oke, itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Demikianlah cuplikan singkat video pembelajaran di kelas dan deskripsi singkat mata kuliah kebijakan publik dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya Yohanes Fritantus, SAP MAP. Terima kasih.